Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya jam 15.20 sore, hari Sabtu bertepatan tanggal 15 Muharram 1444 Hijriah. Kami rombongan Majelis Ta'lim Dayah Jabal Ulum Kampung Tungku di Laung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh, sekarang sudah berada di Komplek Makam Habib Buga di Kampung Pantai Pesangan Buga, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh. Beliaulah yang pernah mewakafkan tanah untuk rakyat Aceh di Mekah, dan sampai sekarang rakyat Aceh masih menikmati wakaf bagi yang menunaikan ibadah haji. Dan alhamdulillah, kami dipandu langsung oleh salah satu masih keturunan beliau, yaitu Tunku Said Munawir, Habib Buga Asy, yang sebenarnya berasal dari Mekah datang ke Indonesia, tepatnya ke Aceh sekitar tahun 1760 pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Shah I, menetapi Aceh dan menjadi orang kepercayaan Sultan Aceh pada masa itu. Kemudian adalah daripada keturunan yang dari Yaman, pada Rasulullah pun kamu keluarga untuk menjelaskan ni gelon buah kuno lunu baru lu kan tayo tang riwayat Yaman yang hana pasti ni pegah baron tu lun sulit iron sulit lagu kan rumah pegah salah yang tak pegah yang nyo yang terdepu bawah nyo Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Jadi dalam catatan yang tengah berada di hino daripada na Alwi ane apa daripada ini yang kapasti yang tanya ziarahnya daripada Habib Abdurrahman yang daripada ini. Kemudian alhamdulillah kami juga berkesempatan mewawancara dengan salah satu menantu dari cucu-cucu Habib Buga, sekaligus pendiri Yayasan Wakaf Buga Darussalam, yaitu Ustadz Dr. Helmi Bakar Tibia. Kalau Iskandar Muda sudah lewat ya. Sudah lewat. Jadi Iskandar Muda, Iskandar Sani, terus 4 anaknya 60 tahun, baru ada orang Arab, Sayyid Badrul Alam Jamalulail, suami Kamalatsa, terus anaknya. Jadi Habib Buga itu datang sekitar 1760-an lah di sini, 1760-an. Jadi sudah ini semua baru pulang. Nah, dia mewakaf sana itu tahun 1807 atau 1224 Hijriah. Jadi setelah saya dapat sini, saya pergi karena tugas saya kan meneliti Habib Buga. Nah, Habib Buga ini yang wakaf. Nah, setelah ini sudah dapat data-data awal, saya pergi ke. Nanti Ustaz udah ke Mekah udah juga untuk udah, meliti Habib Buga. Iya, Habib Buga yang dimaksud orang Arab itu siapa? Iya. Dari situ perbandingan. Jadi ada komparatif. Jadi data-data yang kita dapat, karena saya tugasnya meneliti Habib Buga. Man Habib Buga, man huwa. Habib Buga yang mewakaf, bukan Habib-Habib yang difokus. Jadi habis itu kita perbandingkan itu. Pertama tahun hidupnya. Habib Buga yang di Arab itu mewakaf tahun sekian, ya kan? Berasal dari mana? Yang paling istilahnya penting itu Habib Buga itu nama atau wakaf? Nama atau lakab? Itu dulu yang paling penting. Kalau ada soalnya sampai sekarang ada juga yang berpendapat bahwa itu nama Habib Buja Asi Al-Jawi. Itu nggak lazim bagi orang Arab. Nggak lazim bagi orang Arab menyebut apalagi di Aceh.
Aceh itu sejak Kanun Al-Asy, Kanun Mukuta Alam, ada beberapa nama yang tidak boleh diberikan nama kepada orang. Contoh Teku. Teku itu nama atau gelar? Gelar. Tengku, Tuanku, termasuk Habib. Nah, jadi sekarang gimana? Nah, itu hujah saya bahwa ini adalah gelar. Kayak Habib di Anjung, Sultan Iskandar Muda, Teku Syekh, Awi Getah, Syah Kuala. Ini mau tanya, sekarang biasa kan tadi kan Ustaz bilang ini Habib Buga ini kan orang terhormat, jadi kayak orang yang di istana lah. Iya. Kebiasaan kalau orang istana itu atau orang terhormat, nah itu batunya kan ada apa ya? Ada penghargaan dari kerajaan. Nah, ini menurut penelitian Ustaz kok tidak ada itu batunya. Jadi ada dua. Jadi contoh juga Teku Syekh Awi Getah. Teku Syekh Awi Getah. Udah kami sana. Kan sama juga batunya begini. Satu lagi yang di Samalanga kalau lihat. Ada satu lagi nama Syekh Moyang Kuta. Syekh Moyang Kuta di Bener Meriah, Kecamatan Bandar. Syekh Moyang Kuta yang pertama kali membangun. Nah, jadi biasanya ulama-ulama Syafi'i yang beraliran Syafi'i dan Sufi, beliau pakai batu. Dia tidak mau melibatkan urusan-urusannya, sifatnya Ke dunia ini. Jadi biasa ulama. Coba ya ulama-ulama perhatikan. Ini perbedaannya. Jadi kalau ulama semi pemerintahan itu pemerintahan memang dikasih. Di sini ada, di ujung sana ada. Jadi pakai batu kayak batu nisan. Nah, itu ada hubungan kerajaan. Kerajaan itu biasanya kan. Tapi kalau orang sufi-sufi dia nggak mau. Bahkan ini tersembunyi sekali. Jadi sebenarnya ini Sirul Asrar. Kita menemukan pun susah juga. Iya, saya di 10 tahun. Jadi mencari dengan sampai sekarang pun masih. Tapi kalau mau ketemu langsung boleh. Ini kan kebetulan kami setelkan ini dari PBD Laul kan. Iya. Kebetulan tempatnya, pas kami tanya sama Tunku Said tadi, kebetulan dia kan dulu sama Bapak Ilmi, sekarang ini situlah wawancara lebih enak, lebih bagus kan. Ini menyangkut Habib Buga ini yang kebetulan ada dalam satu catatan kami dengar bahwa beliau ada hubungan di PD di Lawang. Apa benar itu? Di Lawang itu tolong. Maksudnya keturunannya. Iya. Jadi kalau tadi saya konfirmasi kepada Ami juga situ tuh. Ya, jadi beliau ini kan Habib Abdurrahman punya anak 4. 4, kemudian nanti ada di Bayu, terus turun-temurun apa semua. Memang teman dekatnya nih, itu yang di Lawang itu. Mereka sering berhubungan dengan dengan keluarga kita, dengan keluarga Habsyi di sinilah. Memang ada hubungannya beliau yang di Lawang itu tuh. Itu nanti bisa di silsilah lengkapnya kan itu nanti bisa ditanyakan sama munsibnya ya. Maksudnya keturunan. Memang secara sepintas saya pelajari juga, tapi nggak detail. Cuma ini kan kelanjutan. Kan kami bangga juga. Oh iya. Kan, kalau memang ada keturunan di sana ya. Ada keturunan. Jadi beliau ini keturunannya sampai ke Malaysia, sampai ke Sumatera banyak sekarang ya. Ribuan ini generasi. Kalau istri saya itu yang ke-8. Jadi anak saya yang ke-9, nanti ada lagi yang generasi beliau sekarang sudah ada sampai yang ke-10. Nah, kemudian sekali lagi Ustaz, ini manuskrip beliau atau karya-karya beliau itu ada. Di buku yang saya kirim ada. Jadi manuskrip. Cuma kalau saya melihat beliau ini kan ada orang ulama berkarya dengan buku. Kalau beliau berkarya dengan amal. Amal maksudnya. Amal yang paling utama beliau dalam seluruh beberapa manuskrip yang saya pelajari, ada satu amal yang beliau amalkan, itu menggalakkannya, yaitu wakaf. Jadi beliau punya wakaf di mana-mana. Bukan hanya di Malaysia, ada di mana. Jadi dia selalu
menggalakkan supaya orang itu berwakaf. Jadi dalam keterangan disebut itu kan oleh baik di raja, dari pemerintah penguasa di negeri Pesangan itu memang wakaf. Kemudian tidak hanya wakaf yang sifatnya mutlak, tapi kebanyakan wakafnya muqayyad. Muqayyad itu bersyarat. Contoh wakaf yang di Arab. Dia wakafkan ini untuk siapa? Untuk orang Aceh. Tidak dia wakaf untuk ini, untuk orang Aceh. Ada lagi lebih khusus, samping orang Aceh, ada orang Aceh yang satu yang tinggal di Mekah. Yang kedua jamaah haji. Yang ketiga untuk pelajar. Tulab dari negeri Aceh. Tapi yang belajar di Mekah. Dalam mazhab Syafi'i. Itu muqayyid. Jadi dia terikat dia. Nah, itulah sampai sekarang yang belajar ini belum diberikan beasiswa kan di Mekah karena belum ada orang Aceh ini anggap belajar dalam mazhab Syafi'i. Di sana ya memang jarang mazhab Syafi'i lah. Tapi kalau saya melihatnya kalau dilihat tuh ada yang tersurat dan tersirat. Tersirat ya betul. Jadi saya berkeyakinan Habib ini menyiapkan hartanya di sana itu untuk pemuda-pemuda Aceh pergi ke Mekah. Rame-rame sana. Udah mengajarkan, kalau tidak ada guru kapan mulai kan? Bawa satu tengku dari sini mazhab Syafi'i, belajar di situ, dibiayai oleh kan bisa. Nah, jadi dia jadi guru-guru dan sekarang sudah memungkinkan untuk era sekarang ini sudah memungkinkan untuk buka lagi mazhab Syafi'i di Mekah itu. Diterima itu? Diterima sana? Susah juga. Bukan diskotik aja diterima, apalagi mazhab Syafi'i. Ini kan anak bin Salman ini kan udah membuka semua selama urusannya ini.